A. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara atau metode yang digunakan oleh penelitian untuk mendapatkan data dengan sebenar-benarnya, yang nantinya akan sangat berguna terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Data yang dihasilkan selanjutnya akan dianalisis melalui cara-cara tertentu, hingga akhirnya mendapat kesimpulan yang akan menghasilkan ilmu. Mengembangkan ilmu yang sudah ada atau bahkan menggantikan ilmu yang telah ada sebelumnya. Kesalahan yang dilakukan pada saat proses pengumpulan data akan menyulitkan dalam proses analisis. Selain itu, kesalahan dalam proses pengumpulan data akan berakibat pada hasil dan kesimpulan penelitian. Ketika dalam proses pengumpulan data sudah mengalami kesalahan, maka hasil dari penelitian tersebut akan menjadi tidak benar atau perlu dipertanyakan. Proses pengumpulan data tidak boleh dilakukan sembarangan, harus dilakukan dengan serius sehingga dapat mendapatkan hasil yang berkualitas. Peneliti tidak mengikuti langkah dan teknik pengumpulan data yang telah ada di dalam teori. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, sehingga nantinya hasil dan kesimpulan peneliti tidak diragukan. Kualitas dari hasil penelitian dapat dilihat dari dua komponen utama, yaitu dari kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara yang digunakan peneliti. Dalam hal ini, cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data ada bermacam-macam, tergantung dari jenis penelitian yang digunakan dan tujuan penelitian tersebut. Selain dua komponen utama yang terdiri dari kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data, maka adanya operasional dalam penelitian juga perlu diperhatikan. Operasional penelitian berkenaan dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian. Dari definisi operasional, penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya, atau keterkaitan antara variabel terkait dengan variabel bebas, serta untuk mengetahui cara yang dilakukan untuk mengukur suatu variabel. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan dibahas mengenai teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif, validitas, dan reliabilitas instrumen, serta definisi operasional yang akan kami sajikan berdasarkan beberapa referensi yang kami dapat dengan tujuan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat berkualitas. Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang kemudian dikumpulkan guna melakukan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian. Hal tersebut dikarenakan tujuan para peneliti adalah untuk mendapatkan data yang dapat diuji validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu metode atau teknik untuk mendapatkan data yang tepat. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi atau pengamatan. Metode interview atau wawancara. Berikut definisi wawancara menurut beberapa ahli, yaitu menurut Creswell, wawancara dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dengan tatap muka langsung, dan wawancara merekam semua jawaban atas pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Khalid Darbuko dan Abu Ahmadi dalam bukunya Metodologi Penelitian, mendefinisikan wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangannya. Jadi, yang dimaksud dengan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan
narasumber, di mana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara lisan oleh narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dapat dilakukan melalui tatap muka atau face to face maupun dengan menggunakan telepon. 1. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan ketika penelitian sudah mengetahui secara pasti informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara. Ketika melakukan wawancara terstruktur, penelitian sudah mempunyai alternatif jawaban yang telah disiapkan. Yang kedua, metode kuesioner atau angket. Berikut ini definisi kuesioner menurut beberapa ahli, yaitu menurut Larry Christensen. Yang dimaksud dengan kuesioner adalah suatu instrumen pengumpulan data di mana responden mengisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Dalam menggunakan kuesioner, peneliti dapat menggali bermacam-macam informasi seperti pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian, dan perilaku dan responden. Menurut Sugiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sedangkan menurut Khalid Narbuko dan Abu Ahmadi dalam bukunya Metodologi Penelitian, mendefinisikan metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Jadi definisi dari kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada responden yang kemudian dijawab secara tertulis. Dan setelah semua pertanyaan sudah terjawab, pertanyaan tersebut dikembalikan lagi kepada peneliti untuk dianalisa. Pedoman membuat desain kuesioner ada 3 prinsip penting yang perlu diperhatikan agar bisa dari hasil respon dapat diminimalkan, yaitu 1. Susunan kata dalam pertanyaan, 2. Membuat kodifikasi hasil respon, skala dan kategori dari variabel peneliti, 3. Tampilan kuesioner secara utuh. Umas Sekaran 1992 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan kuesioner atau angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu 1. Prinsip penulisan angket. Prinsip ini menyangkut beberapa aspek, diantaranya A. Isi dan tujuan pertanyaan. Jika pertanyaan yang diajukan mengenai pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya harus mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang B. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan bahasa yang dapat dimengerti oleh responden. Semisal, jika responden tidak bisa dan tidak mengerti bahasa Indonesia, maka angket yang disebarkan tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menulis jawabannya sendiri sesuai dengan pikiran responden, atau juga dapat menggunakan tipe pertanyaan yang tertutup, yaitu pertanyaan yang jawabannya singkat dan jawabannya sudah tersedia dalam daftar pertanyaan sehingga responden hanya memilih jawaban yang tersedia. Sedangkan bentuk pertanyaan yang ada menggunakan kalimat positif dan negatif. D. Pertanyaan tidak mendua. Pertanyaan yang mendua adalah dalam pertanyaan tersebut responden diberikan 2 pertanyaan langsung yang disusun dalam satu kalimat sehingga hal tersebut akan menyulitkan responden untuk menjawabnya. E. Tidak menanyakan yang sudah lupa. Artinya, peneliti hendaknya tidak menanyakan kejadian sudah lampau. Hal tersebut hanya akan menyulitkan responden karena mereka harus berusaha berpikir berat untuk mengingatnya. Yang selanjutnya yang F. Pertanyaan tidak mengiring. Nah,
Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti hendaknya tidak menuliskan pertanyaan yang jawabannya hanya baik dan buruk saja. Yang selanjutnya, G. Panjang pertanyaan. Pertanyaan yang dituliskan dalam angket tidak perlu terlalu panjang. Hal tersebut hanya akan membuat jenuh responden saat pertama kali melihat kuesioner yang disediakan, sehingga akan menimbulkan kemalasan untuk mengisi. Dan kemudian urutan pertanyaan. Mengenai urutan pertanyaan dalam kuesioner dimulai dari pertanyaan yang umum dahulu atau mudah, kemudian menuju hal-hal yang sifatnya spesifik atau sulit, sehingga dari soal pertama semangat dari responden akan terbentuk. Berbeda halnya jika dari soal pertama responden sudah menemui soal yang sulit, maka responden akan malas untuk membaca soal tersebut. Soal selanjutnya. Nah, kawan-kawan, juga perlu dipahami bagaimana prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden harus dapat diukur validitas dan reliabilitasnya. Karena dalam penggunaan instrumen kuesioner ini, kualitas dari angket akan menentukan valid dan reliabelnya data yang diperoleh. Jadi, sebelum angket disebarkan, maka kawan-kawan perlu kepada respondennya diadakan pengujian. Nah, gitu. Yang ketiga, bagaimana penampilan fisik angket? Teman-teman perlu diketahui, penampilan dari angket juga tidak kalah pentingnya. Peneliti harus membuat angket dengan tampilan yang menarik serta tidak membosankan ketika dilihat oleh responden. Semisal dengan menggunakan kertas yang putih atau berwarna. Yang ketiga, bagaimana metode observasi? Nah, menurut beberapa ahli, yang pertama ada Tresno Hadi. Nah, mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sedangkan menurut Khalid Narbuko dan Abu Ahmadi, observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Kemudian, bagaimana menurut Girija? Observasi merupakan penelitian yang memanfaatkan mata bukan dengan telinga dan mulut. Nah, observasi dapat didefinisikan dengan melihat secara sistematis, di mana mempertimbangkan seluruh fenomena yang dilihat dan mempertimbangkan. Pertama, harus didasarkan pada unit yang tersebar dari seluruh pertimbangan lain yang diamati. Nah, dalam penelitian, jenis teknik observasi yang lazim digunakan alat pengumpulan data ialah yang pertama ada observasi partisipan. Apa itu observasi partisipan? Menurut Catlin, yang dimaksud dengan observasi partisipan adalah suatu metode di mana peneliti mengambil bagian dalam kegiatan sehari-hari seseorang dengan mengadakan interaksi, misalnya dari sekelompok orang sebagai salah satu pembelajaran. Yang kedua ada observasi sistematik. Apa itu observasi sistematik? Yaitu observasinya yang terstruktur dengan observasi yang dilakukan ketika peneliti sudah mengetahui secara pasti tentang objek yang akan diamati, sehingga observasi dapat dirancang secara sistematis. Yang ketiga, yaitu observasi eksperimental. Apa itu observasi eksperimental? Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti tersebut harus dapat mengendalikan situasi, sehingga situasi yang akan muncul pada saat penelitian dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke B, yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Apa itu validitas? Yaitu sebuah instrumen atau alat yang mampu dipakai untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat. Dengan demikian, instrumen yang valid bermakna alat ukur yang dipergunakan untuk memperoleh data telah valid atau tepat atau sahih dalam bahasa Arabnya. Sebagai contoh, ton, kuintal, kilogram dipakai untuk mengukur berat dan massa, bukan untuk mengukur panjang, lebar, ataupun luas. Itu dia. Nah, terdapat 3 bentuk validitas yang perlu dicari. Yang pertama ada content validity, yaitu bentuk validitas ini berkaitan dengan konten yang terdapat dalam penelitian. Yang kedua ada predictive validity, yaitu bentuk validitas ini berkaitan dengan prediksi atau korelasi antara alat yang digunakan pengukuran dengan sesuatu yang diukur. Yang ketiga ada constructive validity, yaitu bentuk validitas ini berkaitan dengan hasil dari penelitian yang memiliki tujuan yang berguna, yang berdampak positif terhadap kehidupan nyata. Nah,
Kemudian, untuk mengetahui ketepatan respon diperlukan teknik validitas, yaitu A. Validitas eksternal, yaitu merupakan uji validitas yang dilakukan dengan menghubungkan antara instrumen yang didesain dengan data empiris yang terjadi di lapangan. Yang ke B, yaitu validitas internal, merupakan uji validitas yang dilakukan dengan menghubungkan instrumen atas bagian-bagian instrumen secara keseluruhan. Oke kawan-kawan, ditinjau dari tujuannya ada bermacam-macam reliabilitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada coefficient of stability. Dalam melakukan uji ini, peneliti harus melakukan uji tes sebanyak 2 kali dengan objek yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Oke, waktu yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Objeknya sama maksudnya. Kemudian hasil tes pertama dan kedua dihubungkan untuk mencari koefisien derajat korelasi yang akan menunjukkan reliabilitas tes tersebut. Yang kedua ada coefficient of equivalence. Dalam melakukan uji reliabilitas ini, peneliti tetap melakukan uji tes sebanyak 2 kali. Namun diujikan pada kelompok yang sama dan pada waktu yang sama dan kemudian dihubungkan. Oke, jelas perbedaannya. Yang ketiga ada coefficient of internal consistency. Dalam melakukan uji reliabilitas ini, peneliti harus melakukan 2 uji yang berbeda. Pertama, peneliti mengklarifikasikan jumlah skor dari item genap dengan jumlah skor. Kedua, dengan cara mengklarifikasikan item ganjil dari suatu alat tertentu yang dicobakan pada suatu sampel. Oke, secara garis besar pada pengujian instrumen biasanya menggunakan kuesioner. Dari sisi kendala, reliabilitas dapat dibagi menjadi 2 bagian yang terpisah, yaitu reliabilitas eksternal. Yang pertama ada keandalan tes ulang, yang kedua ada keandalan bentuk paralel. Nah, yang B ada reliabilitas internal. Dalam reliabilitas eksternal, pengujian instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu pertama ada keandalan konsistensi antar item, yang kedua ada uji keandalan belah 2. Oke, kita masuk yang C, definisi operasional. Menurut Asep Hermawan, definisi operasional suatu konsep merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep atau konstruk tersebut diukur. Sedangkan menurut Patricius Istiarto Jiwandono, definisi operasional adalah pengertian sebuah variabel dalam istilah yang bisa diamati, diuji, atau bisa dijadikan angka. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa definisi operasional adalah informasi yang menunjukkan kepada kita mengenai bagaimana cara mengukur variabel yang diteliti. Nah, dalam definisi operasional, informasi ilmiah yang membantu peneliti ketika akan melakukan penelitian dengan objek yang sama, sehingga kalau kiranya prosedur yang digunakan untuk peneliti sebelumnya kurang tepat, maka tidak akan menggunakan prosedur yang sama untuk menggunakan prosedur pengukuran. Dan juga berisi penjelasan mengenai variabel yang dipilih oleh suatu peneliti yang berupa variabel bebas dan variabel terikat, sehingga antara peneliti yang satu dengan yang lain dapat berbeda variabel yang akan diteliti walaupun masih sama dengan satu judul. Sebagai contoh, penelitian dengan judul Analisis Kesenjangan Antara Persepsi dan Harapan Nasabah atas Kualitas Layanan Service Quality pada Bank Syariah di Kabupaten Tulungagung. Nah, berikut definisi operasional pada masing-masing variabel kualitas pelayanan yang digunakan. Oke, yang pertama ada tangibles atau bukti fisik. Nah, ada penilaian nasabah terhadap tampilan fisik, kelengkapan formulir, peralatan dan perlakuan dan perilaku karyawan. Berikut item indikator dari bukti fisik ialah yang pertama ada lokasi bank, yang kedua ada tempat parkir, yang ketiga ruangan publik yang nyaman, dan yang keempat peralatan kantor yang modern dan memadai, yang kelima ada perilaku karyawan, dan yang terakhir ada brosur dan formulir yang lengkap dan menarik. Oke, yang ke B ada reliability atau keandalan. Nah, di dalam item ini ada indikator yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada keakuratan informasi, saldo pembiayaan. Yang kedua ada keakuratan catatan transaksi atau rekening. Yang ketiga ada pemenuhan jadwal yang tepat waktu. Dan yang keempat ada informasi yang diberikan oleh karyawan akurat dan memuaskan. Yang C ada responsiveness atau keikutsertaan. Nah, berikut yang menjadi indikator pengukuran ketanggapannya bagaimana. Yang pertama ada kepekaan terhadap nasabah satu dengan yang lain yang berbeda. Yang kedua ada kemampuan untuk memberikan layanan atau memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Yang ketiga ada kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan setiap transaksi. Yang D ada asuransi atau jaminan. Nah,
Indikator pengukurannya apa? Yang pertama ada kemampuan para karyawan Bank Umum Syariah di Kabupaten Tulungagung dalam menanamkan kepercayaan kepada nasabah. Yang kedua, adanya perasaan aman bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, pengetahuan karyawan dalam memberikan layanan kepada nasabah. Yang keempat, ada kerahasiaan nasabah terjamin. Yang terakhir ya kawan-kawan, empati. Empati yaitu merupakan penilaian nasabah tentang sikap dan perilaku Bank Syariah di Kabupaten Tulungagung. Nah, indikatornya apa? Untuk pengukurannya apa? Yang pertama ada sikap ramah karyawan. Kedua ada selalu senyum dan menghormati nasabah. Yang ketiga sikap selalu mendengarkan dan menghargai keluhan nasabah.